Selamat siang, malam, pagi buat teman-teman Farmasters. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan rezekinya berlimpah ruah. Oke, kali ini Mimin akan melanjutkan latihan soal dan pembahasan UKOM Farmasi 2023. Check it out. Soal pertama. Obat yang memerlukan perhatian khusus karena jika penggunaannya salah akan mempunyai resiko yang sangat tinggi. Obat ini dikenal dengan istilah A. Look alike, B. High alert, C. Sound alike, D. Obat herbal, E. Obat tradisional. Silahkan bisa di-pause terlebih dahulu untuk teman-teman buat memilih mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Dan jawaban yang benar adalah B. High alert. Mari kita bahas satu persatu. Untuk look alike ini yaitu obat yang terlihat sama dari penamaannya. Lalu untuk high alert yaitu obat yang memerlukan perhatian khusus karena berisiko tinggi. Adapun untuk sound alike, obat yang terdengar sama apabila diucapkan. Sedangkan untuk obat herbal yaitu obat yang dibuat dari bahan alam baik tumbuhan, hewan, atau mineral. Lalu obat tradisional sama seperti obat herbal namun secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Soal kedua. Tujuan kebijakan obat nasional (KONAS) dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) kecuali A. Tersedianya obat dalam jumlah dan jenis yang mencukupi, B. Terjaminnya khasiat, keamanan, dan mutu obat yang beredar serta penggunaannya yang rasional, C. Kemandirian di bidang obat, D. Pemerataan distribusi yang tidak terjangkau oleh masyarakat, E. Perlindungan bagi masyarakat dari kesalahan dan penyalahgunaan obat. Ingat ya, kecuali. Dan jawaban yang betul adalah D. Pemerataan distribusi yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Karena salah satu tujuan dari KONAS ini yaitu peningkatan mutu kesehatan masyarakat dengan cara pemerataan distribusi yang terjangkau oleh masyarakat. Soal ketiga. Jalur distribusi obat sektor pemerintah adalah A. Pusat, kabupaten, kecamatan, desa, B. Pusat, kota, kabupaten, kecamatan, C. Pemerintahan, kota, kabupaten, kecamatan, D. Desa, kecamatan, kabupaten, pusat, E. Pusat, kabupaten, puskesmas, posyandu. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Pusat, kabupaten, kecamatan, desa. Karena ini diurutkan dari yang tertinggi ya ke wilayah terendah. Soal keempat. Suatu rumah sakit akan melakukan analisis kebutuhan. Salah satu persediaan yang paling penting adalah albumin 20%. Dan albumin 20% merupakan persediaan yang memiliki nilai 25% dari total investasi persediaan. Menurut analisis Venn ABC, termasuk ke dalam kategori prioritas kebutuhan A. VA, B. VB, C. EA, D. EB, NB. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. VA. V di sini maksudnya vital dan A di sini always. Kenapa termasuk kelompok vital? Karena khasiat albumin yang sering digunakan sebagai cairan infus untuk mengatasi hipoalbuminemia ataupun termasuk obat penyelamat hidup. Dan kenapa termasuk kelompok always, kelompok A? Karena pengadaan obat ini lebih dari 20%, sedangkan di soal 25% dari total obat yang ada di suatu RS, sediaan yang selalu wajib ada. Soal kelima. Anda seorang apoteker di puskesmas. Saat musim hujan, mengadakan obat berdasarkan pola penyakit yang banyak diderita seperti batuk, pilek, dan flu. Perencanaan obat yang akan disediakan yaitu dextrometorphan dan lain-lain obat flu termasuk dalam pola obat apa? A. Pola epidemiologi, B. Pola konsumsi, C. Kombinasi, D. Pareto, E. Venn. Dan jawaban yang paling benar adalah
A. Pola epidemiologi. Bisa dilihat dari soal bahwa si apoteker ini melihat berdasarkan penyakit yang diderita karena saat musim hujan. Maka dari itu, pola epidemiologi merupakan pola yang tepat untuk menganalisis penyebaran, penyebab kesehatan, dan penyakit pada suatu populasi tertentu. Soal ke-6. Salah satu pengaturan pelayanan kefarmasian adalah perencanaan. Saudara akan merencanakan pembelian vaksin tetanus dengan harga yang mahal dan jarang digunakan. Bagaimana Anda melakukan analisis perencanaannya? A. Analisa ABC. B. Konsumsi. C. Just in time. D. Kombinasi. E. Analisa Venn. Dan jawaban yang paling benar adalah D. Kombinasi. Mari kita bedah dari soalnya tersebut. Bahwasanya perencanaan yang saudara akan rencanakan ini yaitu pembelian vaksin tetanus. Maka dari khasiat vaksin tetanus ini termasuk analisis Venn. Lalu selanjutnya harga yang mahal. Ini termasuk analisis ABC karena mempertimbangkan harga. Maka dari itu penggunaan analisis Venn dan ABC disebut kombinasi. Soal ke-7. Apakah istilah yang digunakan jika dalam pemesanan obat dilebihkan dari jumlah seharusnya? A. Buffer stock. B. Obat tambahan. C. Obat simpan. D. Persediaan obat. E. Batch obat. Dan jawaban yang paling benar adalah A. Buffer stock. Untuk penjelasannya, buffer stock ini atau yang biasa disebut juga dengan safety stock atau safety pengaman merupakan persediaan yang biasanya disiapkan oleh sebuah perusahaan dengan cara melebihkan jumlah stok suatu barang dalam gudang dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya stock out atau kekurangan bahan baku atau barang. Soal ke-8. Di FRS terdapat 1000 ampul obat X dengan kekuatan sediaan 500 mg. Obat ini merupakan obat kategori A yang pemakaiannya sekitar 50 ampul per bulan. Bagaimana interpretasi dari obat kategori A ini? A. Stok obat berlebih dan hanya membuat pemborosan dana saja. B. Stok obat berkurang dan harus dilakukan pemesanan dalam jumlah banyak. C. Stok obat mencukupi kebutuhan. D. Stok obat berlebih harusnya dilakukan just in time. E. Stok obat kurang harusnya dilakukan pemesanan secara berkala. Dan jawaban yang paling benar adalah A. Stok obat berlebih dan hanya membuat pemborosan dana saja. Untuk pembahasannya, karena pada umumnya buffer stok obat ini biasa digunakan mencapai 10-20% dari pemakaian obat untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan kunjungan. Bila dihitung dari pemakaian per bulan, pada soal 50 ampul, didapat hasil dikalikan 10-20%-nya, maka hasilnya 55-60 ampul. Perbedaan yang signifikan antara stok dengan pemakaian 1000 dengan 50 hanya membuat pemborosan dana saja. Soal ke-9. Apoteker di FRS ingin menyediakan amoksisilin 500 mg. Untuk sistem pembelian dan penyimpanannya, apoteker melihat penggunaan obat amoksisilin sebelumnya. Metode apa yang dimaksud di atas? A. Metode konsumsi. B. Metode penyakit. C. Metode Venn. D. Metode epidemiologi. E. Metode always. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Metode konsumsi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, metode konsumsi ini adalah metode yang dilakukan dengan mengevaluasi penggunaan obat masa yang lalu sebagai dasar penentuan perkiraan kebutuhan. Kemudian disesuaikan dengan rencana strategis dari rumah sakit maupun farmasi rumah sakit tersebut, sehingga hasil akhir adalah suatu daftar kebutuhan obat. Soal terakhir. Sebagai apoteker, Anda memesan diazepam 2 flash dari PBF, kemudian yang datang hanya 1 flash. Tindakan apakah yang sebaiknya harus Anda lakukan? A. Mengklarifikasi kesalahan tersebut dengan PBF. B. Mengganti surat pesanan sesuai barang yang datang. C. Memesan barang kembali dengan kekurangannya. D. Melapor ke pihak berwenang.
Membuat surat pesanan baru. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Mengklarifikasi kesalahan tersebut dengan PBF. Karena jika terdapat ketidaksesuaian barang yang dipesan, dapat melakukan langsung klarifikasi kesalahan pada PBF. Yaps, Bapak Khairul Tanjung. Beliau adalah pemilik dan CEO PT Corp. Beliau pernah berkata, bekerjalah 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Well, terima kasih kepada kita yang sudah menonton dan menyimak video pembahasan soal Ukom kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat sekarang bisa bermanfaat. Sampai jumpa part selanjutnya. Bye-bye.